Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kelas malam Krisken komunitas Plat AE Ribon. Pada malam hari ini saya ingin memberikan sebuah tema untuk kegiatan kita, yaitu bagaimana cara kita mengidentifikasi konsep atau desain sebuah karya seni bonsai. Oke, mari kita mulai. Performa sebuah bonsai itu ditentukan oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan pergerakan dari baik batang pokok, cabang dari pohon tersebut. Faktor internal yang kita pahami sebagai fisiologi tanaman itu merupakan sebuah upaya atau sebuah bentuk bagaimana pohon mendapatkan nutrisi, ya, kemudian memanfaatkan untuk pertumbuhan dirinya, mengelola untuk pertumbuhan dirinya. Kemudian faktor eksternal adalah hal-hal di luar dari pohon itu yang bisa mempengaruhi performanya. Misalnya terpaan cahaya matahari, kemudian faktor angin kencang, kemudian faktor di mana dia tumbuh, dan sebagainya. Nah, malam ini kita mendapatkan contoh kasus yang menarik dari sesosok bahan bonsai Arabica atau klampis hitam ini. Melihat penggayaan yang sudah dilakukan oleh pemilik dari bonsai ini, kita tentu akan berpikir apa ini sebenarnya penggayaan konsep yang diinginkan oleh pemiliknya. Kalau ditinjau dari pengaruh internal dari sisi fisiologisnya, asupan dari arah sini, dari yang dominan dari arah kiri pohon tentu akan mengarahkan pertumbuhan terutama ke arah sisi kiri, ya, mengarah ke sisi kiri. Ini sudah benar, ya. Kemudian yang seperti ini dalam kondisi normal tidak ada pengaruh luar, pengaruh eksternal, tentu dia tetap akan mengarah keluar dari batang pokok, bukan mengarah melawan arus seperti ini. Dengan melihat ini digerakkan melawan flow yang semestinya memang ke kiri, ya, dia mengikut mengarah ke flow yang ke kiri itu, bukannya keluar. Tentu kita berpikir bahwa konsep yang ingin disuguhkan, desain yang ingin disuguhkan oleh pemilik pohon ini adalah moyogi, blowing by the wind, atau windswept, ya. Sehingga dia mengarahkan arah cabang yang mengarah ke kanan ini kemudian dibelokkan ke kiri. Tetapi melihat pergerakan dari apa yang sudah dikerjakan ini masih terlampau landai, artinya tidak langsung dapat ditangkap bahwa ini yang dimaksudkan adalah desain moyogi, desain windswept, ya, desain tertiup angin. Efek dramatik dari tiupan angin yang mempengaruhi
penggayaan yang mempengaruhi arah cabang itu kurang terasa pada performa bonsai ini. Oleh karena itu menurut saya dramatisasi dari terpaan angin yang mempengaruhi bentuk pergerakan dari cabang-cabang ini harus dibangun ulang agar didapatkan karya desain windsweep yang langsung dapat dibaca oleh para pemirsanya. Untuk itu, mari kita lepas dulu kawat-kawatnya, kemudian kita pruning untuk kita lakukan wiring lagi dan kita restyling untuk melakukan penggayaan ulang agar efek dramatik dari konsep ini menjadi semakin terasa. Oke? Kita tahu bahwa Arabica atau Klampis Ireng itu pohon berduri, dan beberapa pebonsai sering merasa gamang ketika melakukan penata laksanaan karena harus berhadapan dengan duri-durinya yang tajam. Salah satu teknik untuk melakukan pruning itu sebenarnya mudah, yaitu dengan melakukan memegang secara ketat ya ini ranting atau cabang yang akan kita buang daunnya, kemudian kita ya iya ini teknis nggak nusuk ini enggak, makanya jangan ragu-ragu, ini pasti tidak akan menusuk ya. Jadi dipegang daerah sini. Nah. Kita bisa bersahabat dengan durinya. Nah. Ini teknik ini diperkenalkan oleh Pak Dadang dari Bandung ya. Seorang trainer PPBI ketika beliau berkunjung ke Magetan. Jadi ini arahnya kan mesti ke sana ya. Jadi pitot kan mengarah ke sana. Ya. Kan normal. Bahkan yang sering menggarap Arabica ternyata baru tahu teknik ini. Oh iya. Oke Mbak Min, lebih persoalnya lek di pelurut. Lebih nyedak maupun senep kok ketemu ini.
catatan dalam melakukan wiring yang sering kita abaikan, yaitu kemana Anda mau menggerakkan liukan itu tentu berpengaruh terhadap bagaimana cara Anda melakukan lilitan kawat. Jadi kalau Anda mau menggerakkan ke sana, tentu lilitannya harus mengarah ke sana. Tapi ketika Anda mau melakukan gerakan ke sana, tentu lilitannya harus searah dengan apa yang arah yang Anda inginkan. Nah, ketika cabang ini mengarah ke sana, ya, tentu kita akan menariknya keluar dulu. Ya. Menarik cabang ini ke arah luar dulu, tidak mungkin mengarah ke sana. Karena itu gerakannya harus ke sini dulu. Jadi seperti ini, kita mengarahkannya keluar dulu, ya. Hati-hati pada cabang seperti ini, karena kalau Anda memegangnya tidak secara seimbang, salah satunya bisa berakibat fatal. Hasil upaya rekayasa kita, estetika kita dalam penata laksanaan artistik, bagaimana membuat performa bonsai yang kita sengaja mengambil gaya wind sweep, ya, tertiup angin ini, efek dramatisasi dari tiupan angin itu bisa terasa, kemudian bisa menyatu dengan elemen-elemen lain dari pohon ini berupa gerak dari cabang-cabang yang kering. Ini harus kita upayakan menjadi satu kesatuan yang saling mengisi, ya, hingga tercipta penggayaan yang kita kenal sebagai moyogi atau wind sweep. Mungkin ada yang ditanyakan? Mahkota apakah harus ada? Nah, mahkota, ya, itu satu sebutan sebenarnya untuk dia akan sangat tampak ketika ujung dari batang pokok paling ujung itu mengarah ke atas, itu otomatis tajuknya akan membentuk mahkota. Ketika dia mengalami tiupan angin, jadi ini efek dari pengaruh eksternal yang mengaruhi morfologi pohon, yang mengaruhi bentuk pohon. Ini akan membuat
mahkota, dalam tanda kutip, karena tidak semua orang beranggapan bahwa mahkota itu harus ada. Jadi menjadi paling tidak tersamar oleh pengaruh eksternal yang menimpa pohon ini, yaitu tiupan angin. Ya. Kemudian ada beberapa yang berpendapat bahwa garis cabang yang memotong garis batang pokok itu tidak boleh. Ya. Tentu saja ini dalam kondisi normal. Ya. Dalam kondisi normal. Ya. Ini sekali lagi bentuk ini dikonsepkan oleh suatu pengaruh eksternal, ya, pengaruh tiupan angin kencang yang membuat gerakan dari seluruh percabangan dan perantingan itu mengarah ke arah angin yang meniup dari pohon tersebut, sehingga sangat mungkin akan banyak cabang atau ranting yang memotong batang pokok, ya, garis utama yang memotong batang pokok. Ya, itu tentu saja sangat alamiah untuk penggayaan ini, penggayaan moyogi ini. Jadi ini hasil kelas malam kita pada malam hari ini, mengidentifikasi konsep atau gaya yang diterapkan pada sebuah bonsai. Jadi ini dengan sendirinya kita akan langsung mengidentifikasi bahwa ini adalah moyogi atau windswept, blowing by the wind, gitu. Terus kalau nanti perawatan, apakah daunnya dibiarkan rimbun atau dijaga supaya tidak terlalu banyak? Ketika Anda tidak sedang menampilkannya di event pameran, Anda tentu bebas membuatnya rimbun, ya. Tetapi penggayaan-penggayaan seperti ini akan tampak dramatisasinya ketika daunnya sedikit, ya, baru mulai tumbuh atau di pruning total. Itu akan gayanya akan menjadi sangat tampak, efek dramatiknya akan sangat terbaca. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi kita akhiri kelas malam kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sisornya. Ya, Rex Scissors. Ya. We dare to create. Kita berani berekspresi, berani mencoba, berani berkarya sesuai dengan cara pandang kita. Terima kasih.